Kembali lagi di channel MIP Ansari. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan sahabat kita yang gagal membesarkan anakan burung parkit Australia, saya berpikir untuk membuat video ini bagaimana pedoman buat teman-teman yang mengadopsi parkit Australia yang masih anakan agar hidup bisa selamat sampai besar, sampai jinak. Jangan kemana-mana teman-teman, simak terus video ini. Oke ya. Saya membuat video ini berdasarkan dari pertanyaan sahabat kita yang banyak dipertanyakan di YouTube. Kolom komentar banyak dipenuhi dengan gagalnya sahabat kita membesarkan anakan burung parkit Australia. Oke, di kesempatan ini saya akan menjelaskannya dengan detail. Oke, semua sahabatku, disimak ya. Let's go! Konten ini dibuat berdasarkan pertanyaan sahabat kita yang ini. Jadi saya merasa penting ini untuk dibuatkan video karena saya menjelaskan di kolom komentar mungkin terlalu sedikit dan susah dipahami. Jadi saya langsung buatkan video untuk sahabat kita. Oke, hal dasar yang pertama yang harus disiapkan oleh teman-teman semua yaitu mengenai pakan lolo dulu. Pakan lolo saya merekomendasikan KIT, mau KIT high fat, KIT omega 3 untuk pakan loloh, bubur lolohan ya. Berikutnya cara menyeduh KIT, di mana KIT ini diseduh jangan menggunakan air panas atau jangan lebih dari 40 derajat Celcius. Jadi diberikan di 38 derajat Celcius dan menyeduhnya jangan di atas 40 derajat Celcius agar bakteri baik di dalam KIT itu bisa hidup dan sehat untuk anakan burung. Berikutnya dasarnya dulu yang kita bahas yaitu mengenai areal. Yang biasa saya bahas areal adalah suhu dan lembab. Di mana teman-teman menyiapkan inkubator itu suhunya itu 34 derajat Celcius itu untuk segala usia. Tapi untuk anak-anakan yang 0 day atau anakan yang biasanya sudah mulai di bawah 10 hari, sudah mulai besar tapi masih di bawah 10 hari, teman-teman tetap harus menggunakan itu di 35 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan usianya sudah besar, terus di dalam inkubator itu ada yang usianya sudah hampir di atas 20 hari, terus ada yang baru lahir, gimana caranya mengatur suhu agar bisa untuk segala usia, itu yaitu di 34 sampai 34,5 derajat Celcius. Dan tidak lupa untuk kelembabannya juga jangan pernah melebihi 60%. Jadi yang sehatnya itu 35 sampai 50%. Jadi kalau di atas itu cenderung burung bisa sakit, bisa radang di tembolok atau ada jamur di tembolok. Nah, kalau kelembaban di bawah 50%, mulai 35% sampai 50% itu menekan pertumbuhan, mencegah pertumbuhan jamur, bakteri dan lain-lain yang ada di dalam inkubator. Pas kita lagi ngobrol tuh ada yang kawin tuh, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, bisa lihat nggak? Jangan pada ribut, biar nggak keganggu kawinnya. Kalau teman-teman sudah menyiapkan hal dasar tadi, yaitu apa yang dimakankan dan bagaimana arealnya, maka lebih lanjut kita akan bahas lebih detail agar teman-teman tidak gagal dalam membesarkan, mulai dari mengadopsi hingga membesarkan burung parkit Australia. Tahukah sahabatku, dengan kamu subscribe channel ini dan kamu like videonya dan memberikan komentar juga, maka kamu telah memberikan sesuatu yang besar untuk perkembangan channel ini. Untuk saya bisa semangat dan sharing video lebih banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga adalah konsisten dalam meloloh teman-teman. Jangan pernah berganti-ganti jam atau nanti gini, misalkan teman-teman ada kegiatan di siang hari lalu melolohnya lebih cepat, atau nanti lambat bangun terus ngelolohnya agak kesiangan, dia keburu kelaparan di luar jam makan, atau nanti gara-gara teman-teman jalan-jalan dia tiba-tiba kesorean atau kemalaman dia nggak makan hingga jumlahnya mungkin menjadi 3, yang harusnya 4 kali sehari dia menjadi 3 kali sehari. Ini dalam jangka waktu yang lama akan berbahaya bagi burung. Yang lama ini bukan bertahun-tahun maksudnya ya, beberapa hari seperti itu, 2-3 hari terulang tidak konsisten seperti itu berbahaya bagi burung. Dan juga konsisten dalam tingkat kekentalan lolohan. Jangan keenceran, terus nanti kekentalan, kekenceran. Nah, teman-teman harus pelajari lebih dalam tentang cara
suduh lolohan, yaitu tingkat keencerannya. Hal yang pertama saat kita mengadopsi burung pak agar tidak gagal yaitu mengetahui dulu kesehatan anakan burung. Kalau kita tidak memeliharanya sendiri atau kita misalkan mengadopsi dari peternak, membeli dari peternak, maka kita harus mengecek terlebih dahulu kesehatan anakan. Nah, untuk kesehatan anakan ini, hal yang pertama itu bisa ditimbang berat badannya dan disesuaikan dengan berapa usianya. Berat badannya seperti ini. Oke, teman-teman bisa simpan, bisa di screenshot nanti tentang berat badan ini. Jadi teman-teman beli aja timbangan untuk anakan burung seperti ini. Persiapannya ribet? Ya benar harus ribet, karena kita kan nggak mau adanya kegagalan dalam membesarkan anakan burung parkit Australia. Selanjutnya kita periksa matanya teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu tentang mata burung falk yang sehat. Nah itu seperti berair, tapi bukan berair sampai menetes, terus tidak ada pembengkakan, dan bola matanya itu jernih teman-teman ya. Yang ketiga itu periksa juga kesehatan bulu. Nah, bulunya itu jangan sampai kusam. Banyak banget bulu-bulu burung yang kusam gara-gara kesalahan nutrisi atau kesalahan pakan loloh. Mungkin pakan loloh itu juga bagus digunakan untuk burung-burung lain, tapi tidak untuk falk. Jadi, gunakan pakan lolohan yang direkomendasikan untuk parkit Australia dan burung paruh bengkok. Selanjutnya, saat kita mengadopsi, ketahui dengan benar peternak yang sebelumnya menggunakan pakan loloh apa. Nah, kita udah menyediakan KIT ya, pakan terbaik untuk burung parkit Australia. Ternyata si penjual sebelumnya itu menggunakan pakan loloh abal-abal atau pakan loloh sembarangan atau tidak bermerek atau tidak khusus untuk burung paruh bengkok. Hal ini sangat berbahaya teman-teman, karena nanti bahaya sakitnya itu ada di kita. Yang sebelumnya, karena pada dasarnya pakan loloh ini sakitnya nggak langsung teman-teman. Jadi dia akan terus mengendap dan basi di tembolok dan mengakibatkan penyakit untuk burung. Jadi pastikan peternak sebelumnya pemeliharanya itu benar-benar profesional, dan dengan apa dia melolohnya kita harus benar-benar tahu. Oke, tadi itu yang pertama, dan ini yang kedua yang benar-benar teman-teman harus perhatikan teman-teman ya. Kapan waktunya kita harus meloloh anakan burung? Nah, biasanya pas kita, misalkan kita melolohnya 4 kali sehari per 6 jam. Misalkan dimulai dari jam 6, terus jam 6 pagi, terus jam 12 siang, jam 6 sore, dilanjut misalkan sebelum tidur jam 10 atau setengah 11 malam. Tapi kadang-kadang banyak peternak pemula yang sebenarnya belum jamnya atau belum saatnya dia makan, tapi kita sudah melolohnya karena ngelihat dia kelaparan atau dengan alasan yang berhubungan dengan untuk melatih burung. Karena dia harus latihan, karena harus diberi reward. Jangan. Kalau untuk melatih kebutuhan untuk latihan burung, itu kasih reward saat jamnya makan. Dan kedua, kalau yang tadi sebelumnya karena dia ngerongrong pengen makan terus, itu jangan pernah diberikan makan sebelum jadwal makannya. Karena itu justru akan bisa mengakibatkan bahaya bagi dia, penyakit bagi dia, resiko bagi dia. Jadi bukan kita membiarkan dia kelaparan. Burung yang makan dengan jam waktu yang teratur, dengan walaupun dia kelaparan, dia akan justru sehat teman-teman. Oke ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bye-bye.